Kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri khotbah bulan ini. Let the fire fall. Biarkan apinya turun. Nah, di bagian yang keempat ini, bagian terakhir ini, saya akan bicara tentang api kebangunan rohani. Jadi kita bicara tentang revival. Kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Ini adalah kisah Lazarus yang mati terus dibangkitkan. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan." Boleh nggak semuanya katakan kebangkitan? Ya, Yesus ngomong, "Akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Boleh katakan amin? "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kalau saudara ditanya sama Tuhan Yesus, saudara jawab apa? Percayakah engkau akan hal ini? Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi Tuhan Yesus pada waktu itu datang dan berkata, "Akulah kebangkitan." Kata kebangkitan di sini dalam bahasa aslinya adalah anastasis. Ya, artinya kebangkitan, kebangunan, atau kehidupan kembali. Jadi pada waktu itu Lazarus sudah mati, tapi karena Yesus datang dan Yesus adalah kebangkitan, maka Lazarus yang mati hidup kembali. Buat Maria dan Marta, yang mati adalah Lazarusnya. Nah, masing-masing dari kita mungkin ada bagian tertentu dalam hidup kita yang mengalami kematian seperti Lazarus. Tapi saya yakin Tuhan Yesus yang sama, Sang Anastasis yang sama, yang 2000 tahun lalu membangkitkan Lazarus dari kematian, hari ini ada di tengah-tengah kita. Dan kalau saudara percaya, saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang sempat mati dalam hidup kita saat ini juga dihidupkan kembali. Amin. Sebagian orang yang mati adalah sukacitanya, damai sejahteranya. Karena masalah gak habis-habis, bertubi-tubi. Sebagian orang sampai capek sekali. Seringkali untuk senyum aja kayak dipaksa. Gak bisa. Kenapa? Sukacitanya sudah mati. Tapi hari ini Sang Anastasis, Sang Kebangkitan datang dalam hidup saudara. Dan mulai sejak saat ini sukacitamu dihidupkan kembali. Damai sejahtera itu dipulihkan kembali. Amin. Anda percaya? Jadilah sesuai iman saudara. Sebagian lagi yang mati adalah impiannya. Visi pengharapannya. Anda sendiri sampai sekarang karena orang kalau terus-menerus mengalami gagal, kekalahan, kemunduran, sampai di satu titik kita akan mengambil kesimpulan kayaknya yang saya harapkan, yang saya impikan, visi saya itu sudah gak bakal mungkin. Ada orang yang pernah ngomong sama saya dulu waktu saya memulai, saya pengharapannya setinggi langit. Tapi sekarang bukannya lama-kelamaan tambah naik, tapi lama-kelamaan semakin turun. Dan seolah-olah sekarang sudah kayak gak ada lagi harapan. Bahkan bukan cuma turun di posisi seperti awal memulai. Sekarang minus. Karena itu dia mengambil kesimpulan bahwa harapannya sudah sirna. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Seperti harapan Maria dan Marta akan saudaranya yang waktu itu sirna. Karena Lazarus sudah mati. Tapi harapan mereka dipulihkan kembali. Karena Yesus datang di tengah-tengah mereka. Hari ini Yesus yang sama datang dalam hidup saudara. Dan dengan caranya yang ajaib. Bukan cara saudara, tapi dengan cara Sang Kebangkitan yang ajaib. Visi saudara akan jadi
kenyataan. Terjadi, tergenapi, melebihi yang Anda pikirkan dan bayangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anda percaya? Sekali lagi, jadi sesuai imanmu. Jadi sesuai imanmu. Kenapa? Karena dia adalah sang kebangkitan. Dia adalah sang anastasis. Dia yang membuat yang tadinya mati jadi hidup kembali. Mungkin yang mati dalam hidup saudara adalah organ tubuh tertentu, ngalami sakit terus kemudian gak berfungsi. Hari ini dia juga sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit saudara. Amin. Jadi apapun itu bagian yang mati dalam hidup kita, dia bisa hidupkan kembali. Termasuk kehidupan rohani yang sempat mati, dia bisa bangkitkan kembali. Kelompok sel yang sempat tutup, dia bisa buka kembali. Ibadah yang sempat berhenti, pelayanan yang sempat mati, Pondok Daud yang sempat mati, bisa dihidupkan kembali. Bahkan sebenarnya kalau sudah lihat gereja kita, Keluarga Allah Jakarta ini, adalah kesaksian bagaimana yang mati bisa hidup kembali. Karena hampir 10 tahun pada zaman itu gereja kita jalan di Jakarta, bukannya maju, mundur, sampai tutup. Jadi gereja kita itu sudah tutup. Sudah sekian lama, mungkin sekitar hampir setahun. Gak ibadah, jadi sudah tutup. Orang ngomong nasi sudah jadi bubur. Tapi bukankah dia yang berkuasa merubah air jadi anggur? Kalau ada nasi sudah jadi bubur dalam hidup saudara, Anda ngomong sudah too late, sudah terlambat. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, tidak ada kata terlambat bagi sang anastasis. Karena Lazarus sudah 4 hari mati. Bayangin orang kalau sudah 4 hari mati, tubuhnya sudah gimana? Proses penguraian sudah dimulai, pembusukan itu sudah baunya gak enak sekali. Tapi waktu Yesus hidupkan Lazarus, bukan cuma dia hidup dalam kondisi yang tidak baik, tapi dia hidup tubuhnya sempurna. Saya mau ngomong sama saudara, walaupun seolah-olah situasimu terlambat, Allah kita tidak pernah terlambat. Allah sanggup membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Termasuk gereja kita ini sudah tutup, sudah selesai, sudah berhenti, sudah terbukti, nggak bisa. Tapi dengan caranya yang ajaib, sang kebangkitan itu menghidupkan kembali. Dan menghidupkannya kembali bukan dengan cara yang sama seperti dulu. Tapi berlipat kali ganda lebih daripada yang dulu. Oke, bahkan di masa seperti sekarang ini, di saat semuanya mungkin sedang tutup semua. Gereja kita dari waktu ke waktu nambah lagi ibadah. Nambah lagi ibadah dan mulai minggu lalu ibadah di Seoul Capital lantai 11 ini jadi 6 kali ibadah. Saya mau ngomong sama saudara, tidak ada kata terlambat. Haleluya. Jadi buat saudara yang berpikir sudah kayaknya gak mungkin. Hari ini yang gak mungkin, kalau engkau percaya karena dia ada sang anastasis, Tuhan akan buat jadi mungkin dalam hidup. Amin. Jangankan Lazarus yang matinya 4 hari. Masih ingatkah saudara kisah tentang tulang-tulang kering di lembah yang dilihat oleh Yehezkiel? Anda coba bayangkan, dari yang namanya tubuh sudah mati, terus sampai jadi tulang kering, butuh waktu berapa lama? Saya yakin itu sudah bertahun-tahun, karena itu jumlahnya banyak sekali. Tulang-tulang kering di lembah itu sudah bertahun-tahun. Artinya bukan cuma terlambat. Ini memang sudah expired, sudah lewat masanya. Benar apa tidak? Sudah dilupakan sama sekali enggak? Kalau orang baru aja meninggal masih kayak segar diingatan. Walaupun sudah terlambat. Tapi ini sudah lewat, sudah gak ada yang kenal, gak ada yang ingat mereka. Tapi ketika sang kebangkitan itu datang. Ketika angin Roh Kudus berhembus. Alkitab mencatat begini, tulang-tulang itu mulai berkumpul menjadi satu, muncul dagingnya, uratnya, ditutup sama kulit. Terus kemudian tulang-tulang kering itu dibangkitkan menjadi barisan tentara Allah yang besar. Coba Anda renungkan itu. Ya, jadi ketika dibangkitkan, sekarang malah jadi barisan tentara Allah yang besar. Artinya yang sudah
Bukan cuma terlambat, sudah lewat, sudah nggak ada harapan sama sekali. Sudah kayaknya ibaratnya hutang gitu sudah di write off lah, sudah dilewat lah, sudah nggak dipikir, dilupakan sama sekali. Itu pun ketika angin Roh Kudus berhembus, bisa hidup kembali dan hidupnya powerful. Akan terjadi dalam hidupmu. Saya mau katakan saat ini juga kalau saudara mau buka hati, angin Roh Kudus sedang berhembus. Angin Roh Kudus sedang berhembus. Ini bukan khotbah biasa. Ini khotbah profetik. Angin Roh Kudus sedang berhembus. Dan ketika angin ini berhembus dalam hidupmu, tulang-tulang keringmu dihidupkan kembali. Sukacitamu dihidupkan kembali. Pelayananmu dihidupkan kembali. Kehidupan rohanimu dihidupkan kembali. Masa depanmu dihidupkan kembali. Dan kalau Tuhan menghidupkan gak biasa-biasa. Tulang kering jadi barisan tentara Allah yang dahsyat. Masa depanmu yang sudah kering bukan cuma kembali hidup. Tapi hidupnya berlipat kali ganda. Engkau akan kembali bersinar semakin hari tambah terang. Dan punya masa depan gilang gemilang. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi Tuhan kita adalah sang anestesis, dimanapun dia berada, dia selalu maunya hatinya membangkitkan. Kalau ngelihat orang lumpuh berarti kakinya bermasalah, tidak berfungsi, mati. Dia buat yang lumpuh berjalan. Dia buat yang buta melihat, dia buat yang tuli mendengar. Dia buat yang mati bangkit dari kematian. Ya. Dan Tuhan yang sama yang membangkitkan kita hari ini, Tuhan yang sama mau pakai kita ganti membangkitkan orang lain. Jadi buat saudara jemaat keluarga Allah, saya mau ngomong sama saudara, Tuhan mau bawa kita maju ke level berikutnya. Bagus kita ngalami kebangkitan. Bagus kita dibangkitkan. Tapi jangan pernah lupa Tuhan punya rencana mau pakai saudara untuk membangkitkan yang mati di sekeliling saudara. Orang-orang yang sudah kayaknya, karena banyak orang stres loh hari-hari ini. Banyak orang yang sedang sesak dalam hidupnya. Pengharapannya sudah kayaknya stres terus, sedih terus. Melalui hidup saudara, orang-orang yang seperti itu dapat kembali pengharapannya. Bangkit kembali imannya. Muncul kembali sukacitanya. Dan mengalami kelegaan di dalam hidupnya. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini pernikahannya sedang goncang, keluarganya sedang bermasalah melalui saudara. Tuhan mau pakai Anda melayani mereka sehingga terjadi pemulihan di dalam keluarga-keluarga itu. Dan terlebih lagi jiwa-jiwa yang terhilang yang belum mengenal Yesus, Tuhan mau pakai kita melalui hidup kita. Jiwa-jiwa yang terhilang bisa diselamatkan. Itu yang namanya pelayanan revival. Dan Tuhan mau bukan hanya kita yang dilayani, dibangkitkan. Tapi kita yang melayani, membangkitkan. Dan untuk itu bisa terjadi, api kita harus menyala. Makanya sepanjang bulan ini, firman Tuhan terus bicara tentang ignite the fire. Rekindle the fire. Nyalakan apinya. Karena itu buat saudara yang belum menyala, masih padam. Saya berdoa di dalam nama Yesus sementara firman api ini disampaikan. Roh saudara menyala kembali. Api saudara berkobar-kobar. Karena Alkitab mau biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Jadi itu penting. Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk belajar 3 penyebab api kita padam. 3 penyebab kita jadi nggak bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang-orang di sekeliling kita yang sedang mengalami kematian. Yang pertama, gagal menangkap isi hati Tuhan. Ya, hati Tuhan tadi apa? Hati Tuhan tuh hati revival. Hati Tuhan tuh nggak bisa diam kalau ngelihat orang susah. Anda boleh baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda akan sangat sering untuk membaca istilah ini. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Benar apa tidak? Anda kalau baca Alkitab selalu itu diulang-ulang. Dia ngelihat orang-orang yang terlantar,
jiwa-jiwa yang terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia ngelihat orang-orang yang susah belum makan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Terus dia ngelihat orang yang sakit, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi ngelihat orang yang sakit, lihat orang yang miskin, lihat orang yang susah, lihat orang yang sedih, yang butuh pertolongan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ada sebagian orang ketika ngelihat orang lain dalam kondisi yang susah, juga sama, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tapi sebagian orang lagi hatinya kayaknya nggak ada gerakan apa-apa. Kayaknya kebal. Ya. Hari ini saya berdoa, saudara yang belum tergerak apapun, dengar khotbah seperti ini belum tergerak apapun. Hari ini saya ajak saudara, ayo datang sama Tuhan dan mari kita berseru, Tuhan berikan hatimu jadi hatiku. Biarlah belas kasihan yang kau punya dalam hatimu, ada dalam hatiku juga. Sehingga mulai hari ini, kita yang selama ini gak pernah tergerak, mulai hari ini, belas kasihan Tuhan memenuhi hati saudara. Kenapa itu penting? Karena kalau kita nggak punya hati seperti hati Tuhan, nggak tergerak, nggak akan bergerak. Kalau nggak bergerak berarti kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. Kalau nggak bisa dipakai Tuhan ya sudah kita jalan sendiri. Kalau jalan sendiri nggak ada artinya. Kita nggak berdaya. Beda kalau kita bisa dipakai sama Tuhan. Kita tergerak dan kita mau bergerak. Melalui hidup kita, kita mau do something. Kita mau lakukan sesuatu. Membangkitkan, menyembuhkan, memulihkan orang-orang di sekeliling kita. Kalau Tuhan bisa pakai saudara, Tuhan akan perlengkapi saudara. Tuhan akan urapi saudara. Tuhan akan kuatkan saudara. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan membuat saudara mampu jadi berkat. Karena itu perlu punya hatinya Tuhan. Jadi ada yang mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita sendiri dibangkitkan dan kita bisa membangkitkan. Jadi minta sama Tuhan hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau ngelihat orang lain ngalami sesuatu, ada yang kita rasakan yang membuat kita bergerak. Dan kita bisa dipakai sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab orang apinya padam adalah terlalu fokus kepada diri sendiri. Kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sampai ayat 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, tahu nggak saudara kita sedang hidup pada hari paling akhir dari akhir zaman. Ayat ini bicara tentang keadaan dunia sekarang ini. Pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Dan ini sudah dinubuatkan. Entah saudara orang Kristen atau bukan, siapapun kita, nggak bisa melawan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ngomong akan datang masa yang sukar. Kalau saudara berpikir masa yang sukar itu masa pandemi, mungkin bagian dalamnya. Tapi saya perlu ngomong sama saudara, persiapkan hati saudara. Kalau kesukaran demi kesukaran di depan, goncangan demi goncangan masih antri. Kita nggak ngerti apa itu sekarang. Tapi yang saya tahu ketika masa sukar itu datang, kalau kita nggak siap pasti rontok. Namanya pukulan terjadi, saudara nggak ngerti, tiba nggak siap, kena pukul langsung jatuh. Orang yang sama kalau ngerti ini bakal dipukul, kita siap dulu. Pukulannya sama, tapi kita bisa menahan. Sudah nangkep apa yang saya maksudkan? Bahkan kita bisa latihan, kita bisa persiapkan diri dulu. Sehingga ketika goncangan datang, kita kokoh berdiri. Saya berdoa saudara semua adalah orang-orang yang kokoh berdiri. Tidak peduli goncangan sebesar apapun datang. 10.000 rebah di sisi kirimu, selaksa lebah di sisi kananmu. Tapi saudara tidak goyang. Anda kokoh berdiri. Tuhan menopang saudara. Amin. Cuma kita harus ngerti. Di akhir zaman memang akan datang masa yang sukar. Nah, pada masa yang sukar itu situasinya gimana?
Ayat 2. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Masih ingat nggak saudara, kemarin bulan Juli ketika semua pada panik, pandemi melonjak di Indonesia. Di situ orang pada butuh obat, butuh makanan, butuh vitamin, butuh ini itu dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa melihat, orang cenderung memikirkan dirinya sendiri. Coba Anda renungkan. Ini baru permulaan loh, belum apa-apa. Tapi itu yang sudah terjadi. Pada masa yang sukar, godaan yang terbesar adalah kita cuma mikirin diri kita sendiri. Lanjutkan lagi. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Yang terakhir apa? Tidak mempedulikan agama. Sudah, ya percaya Tuhan, tapi itu nantilah. Tuhan urusan nanti. Oke. Doa urusan nanti, melayani urusan nanti, ibadah urusan nanti. Tidak mempedulikan agama. Saya mau ngomong begini sama saudara, pada masa yang sukar, sekali lagi, tendensi godaan terbesar buat kita semua, termasuk saya juga, adalah hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi saya ajak saudara, dalam kondisi sesukar apapun, jangan pernah lupa, hukum yang terutama, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan bukan hanya pada masa yang mudah, tapi juga pada masa yang sukar, pada masa krisis, pada resesi, pada masa perang, pada masa aniaya, pada masa pandemi, pada masa apapun juga. Sekali Yesus, selamanya Yesus, mengiring Yesus sampai akhir hidup kita, nafas terakhir kita, Yesus tetap nomor 1. Itu hukum terutama yang pertama. Dan saya berdoa apapun yang terjadi itu enggak berubah. Itu enggak pernah luntur dari hidup saudara. Dan hukum terutama yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi baru yang di kedua ini ada yang namanya mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Berarti mengasihi diri sendiri. Nah ini di level yang sama. Bukan kita duluan, bukan orang lain duluan. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini di hukum yang kedua, bukan hukum yang ketiga. Ini hukum yang kedua. Tuhan taruh di level yang kedua. Yang pertama Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi fokusnya yang pertama bukan diri kita sendiri. Nomor 1 Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saya berdoa apapun terjadi. Nomor 1 dalam hatimu tetap Yesus. Yang terutama tetap Yesus. Mengasihi dia, mencintai dia, dan menyenangkan hatinya sampai akhir. Haleluya. Kemarin di masa pandemi, selama masa pandemi ini, saya jujur ngomong sama saudara, godaan termasuk saya sendiri, cuma mikirin diri kita sendiri. Mikirin, saya sebagai pendeta mikirin jemaat kita sendiri, mikirin gereja kita sendiri. Tapi Tuhan di masa kemarin ini berulang kali ngomong sama kita, jadi berkat. Jadi berkat. Gak mudah loh saudaraku di masa yang penuh ketidakpastian. Jadi berkat buat orang lain, jadi berkat buat gereja lain, jadi berkat buat pendeta lain. Di situ satu tantangan, karena selalu godaan itu muncul. Entah saudara, entah saya, godaan muncul. Tapi saat godaan mencintai diri kita muncul, kita harus bisa mengalahkannya. Kita harus tetap mengambil keputusan nomor 1 dalam hidup kita, Yesus. Nomor 1 adalah menyenangkan Tuhan, taatin Tuhan. Dan di momen seperti itu, kita ambil keputusan, kita jadi berkat buat gereja-gereja lain, jadi berkat buat pendeta-pendeta lain. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Dan karena itu Tuhan jadi jaminan yang pasti dalam hidup kita. Karena carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan.
Tuhan yang akan membackup saudara. Itu sebabnya Anda bisa melihat selama 1,5 tahun ini, sementara kekhawatiran masih kencang sekali, gereja kita ibadah rileks saja. Saya melayani setiap minggu 3 kali, 4 kali, 5 kali ibadah, santai. Teman-teman saya sama pendeta pada ngomong dan tanya sama saya, ayo Yonatan, kamu kok ibadah di ruang tertutup begini gitu bla bla bla. Karena di pemikiran mereka kalau ibadah di ruang tertutup bahaya. Tapi yang luar biasa 1,5 tahun ini berjalan. Setiap minggu saya khotbah 4 kali, 5 kali. Saya bisa bersaksi sama saudara. Oleh anugerahnya, perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita rileks, semuanya jalan terus. Pembangunan gereja kita di berbagai kota pun jalan terus. Kemarin minggu lalu, gedung kita di Madiun juga jadi diresmikan. Kita rileks, kita jalan terus. Kenapa? Karena satu hal yang pasti, justru di dalam mengutamakan Tuhan, backup Tuhan sempurna atas kita. Jadi saudara dalam kondisi susah, justru itu kesempatanmu mengutamakan Tuhan. Tuhan tuh melihat orang setia apa enggak setia. Cinta Tuhan sungguh-sungguh itu bukan cuma saat senang. Justru saat kita susah, saat kita berat, Anda tetap mengutamakan Tuhan, tetap cinta Yesus lebih dari segalanya. Itu Tuhan melihat yang ini setia. Dan orang yang kayak gitu semuanya ditambahkan. Mulai hari ini pemeliharaan Tuhan ditambahkan. Backup dari Tuhan ditambahkan dalam hidup saudara. Semua yang Anda butuhkan Tuhan yang pastikan. Karena itu fokusnya bukan mencintai diri sendiri. Itu yang bedanya ikut Tuhan sama di luar sana. Di luar sana Anda ikut seminar macam-macam ya pokok fokusnya saya, sukses saya, kaya saya. Tapi kalau saudara sama Tuhan, love God with passion, love people with passion. Boleh katakan amin saudaraku. Yang ketiga, orang bisa kehilangan api penyebabnya tidak membereskan kekecewaan. Selama kita hidup, semua orang mengalami kecewa. Yang jadi masalah ketika kita mengalami kecewa, kita bisa bereskan apa tidak? Itu penentunya. Masih ingatkah saudara Musa? Musa, dia awalnya mau membela bangsa Israel. Bangsanya sendiri. Dari orang Mesir, perbudakan Mesir. Waktu dia melihat orang Mesir menindas orang Israel, dia ngelihat nggak ada siapa-siapa, dia bunuh orang Mesir itu. Supaya apa? Untuk bela bangsanya. Dia lakukan itu demi bangsanya. Tapi nggak taunya berikutnya yang dia bela malah yang ngelaporin dia sehingga tindakannya ketahuan. Dan sekarang dia dikejar jadi buronan. Tadinya dia pangeran, jabatannya dirampas. Semuanya hilang dari hidupnya dan dia menderita. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda jadi Musa, Anda sudah mengasihi dan berkorban segalanya buat orang itu, tapi dia yang mengkhianati saudara, sakit hati enggak? Secara manusia pasti ada kecewa. Dan karena kecewa itu Musa akhirnya ke padang gurun. Di sana 40 tahun. Saya yakin salah satu alasan kenapa Musa enggak cepat balik ke Mesir untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir adalah karena kecewa itu menahan dia di padang gurun. Dia akan mungkin berpikir, ya kalau saya balik pun, ya kalau diterima. Kalau nggak diterima, ya mereka yang tadinya saya bela, malah mereka yang mencelakakan saya. Ngapain saya harus bela mereka? Benar apa tidak? Kecewa akan membuat kita stagnasi. Saudara boleh punya talenta yang hebat, kepinteran, wah semuanya karisma. Tapi kalau saudara tidak bisa membereskan kekecewaanmu, Anda akan stagnasi di padang gurun seperti Musa ngalami kering hidupmu. Banyak pernikahan jadi kering karena suaminya atau istrinya tidak bisa mengampuni pasangannya. Gak pernah bisa bahagia lagi. Selama tidak bereskan kekecewaannya, pernikahanmu tetap di padang gurun. Stuck, kering. Banyak orang gak bisa maju melayani. Kenapa? Karena dulu pernah melayani terus kecewa. Sekarang mau maju lagi mikir,
kalau nanti saya dikecewakan lagi gimana? Makanya stagnasi gak bisa maju, gak bisa berkarya buat Tuhan. Gara-gara kecewa. Kecewa akan menahan saudara, kecewa akan memblok langkah saudara. Anda gak bisa maju ke level berikutnya, Anda gak bisa masuk ke tanah perjanjian karena kecewa. Dan yang jadi masalah, orang yang seringkali gak bisa membereskan kekecewaannya, bukan hanya orang yang baru, tetapi termasuk anak-anak Tuhan yang sudah lama, yang jelas pasti ngerti. Harusnya mengampuni, harusnya membereskan kekecewaan. Dan bahkan mereka yang bisa menasehati orang lain supaya mengampuni. Tapi ketika mereka sendiri kecewa, tidak bisa membereskan kekecewaannya. Hari ini saya ajak saudara, datang sama Tuhan. Anda harus ngerti Anda butuh sembuh dari kecewa. Datang sama Tuhan, buka hati lebar-lebar dan berseru. Berseru loh saudaraku, berseru. Tuhan sembuhkan hatiku. Mungkin sudah kecewa sama pasanganmu, mungkin kau kecewa sama pemimpin rohanimu, mungkin kau kecewa sama sahabatmu sendiri. Tuhan, pulihkan hatiku, sembuhkan dari semua kecewa ini biar dilenyapkan dari hidupku. Anda curahkan semuanya sama Tuhan, biarkan kasih-Nya mengalir. Begitu kasih-Nya mengalir, kesembuhan akan terjadi. Engkau akan mengalami kelepasan. Engkau tidak lagi tetap di padang gurun, kering kerontang. Tapi Tuhan yang akan bawa saudara mengalami breakthrough, mengalami terobosan dan kemenangan besar akan terjadi dalam hidup saudara. Bereskan kecewa itu. Karena kecewa itu membuat api kita jadi padam. Jadi tadi 3 penyebab api kita padam. Sekarang sebaliknya, gimana kita bisa menyalakan api supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan revival. Bisa dipakai Tuhan untuk membangkitkan orang-orang di sekeliling kita. 2 ya, ada 2 saya mau bagian. Nomor 1, sadari bahwa Anda dilahirkan untuk revival. Maksudnya gimana? Pernah nggak ketemu sama orang yang ngomong sama saudara, I was born for music. Saya dilahirkan untuk main musik. Sebagai laki saya dilahirkan untuk main badminton. Sebagai laki saya dilahirkan untuk menggambar, untuk masak. Good. Itu semua talenta-talenta hebat yang Tuhan kasih sama saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Anda bukan cuma pernah dilahirkan. Tapi kita pernah mengalami lahir kembali. Born again. Dulu kita pertama dilahirkan secara jasmani. Tapi ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara born again. Engkau lahir kembali secara roh. Dan ketika saudara lahir kembali, ada tujuan ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara. Oke, apa tujuan ilahinya? Kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Coba Anda renungkan. Berarti waktu mau dibentuk, diproses di pabriknya, ini firman Tuhan yang membentuk. Produk itu kalau mau dibuat di situ awalnya. Ini dibuat untuk apa? Benar nggak? Logam ini dibentuk untuk apa? Plastik ini dibuat untuk apa? Jadi tujuannya ditetapkan waktu pembentukannya. Sebelum pembentukannya. Ya, jadi ketika kita mau dibentuk, kita mau diproses, kita mau dibuat, kita mau diciptakan, Tuhan sudah punya tujuan untuk kita. Ya, saya ulangi. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Untuk apa? Untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya. Jadi Yakub ini bicara umat Tuhan, sempat terhilang, dan Tuhan ngomong yang terhilang harus dikembalikan. Tahukah saudara di sekeliling kita, di sekeliling Anda, ada teman-teman saudara yang merupakan jiwa yang terhilang. Kalau mereka tidak ditolong, mereka bisa tersesat dalam kebinasaan, mengalami kematian kekal di api neraka yang menyala-nyala. Dan tugas kita mengembalikan yang terhilang.
menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mengerti boleh katakan amin. Berikutnya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Tadi Yakub, sekarang Israel. Itu sama. Karena Yakub dikasih nama yang baru, Israel. Ini umat Tuhan juga. Ya, dikumpulkan bersama. Kenapa? Karena tadinya sempat kalah perang. Akhirnya tercerai-berai kemana-mana gak jelas, gak ngerti. Kondisinya gimana juga gak ngerti. Dan Tuhan ngomong yang tercerai-berai harus dikumpulkan kembali. Anda renungkan ya, di masa pandemi ini banyak orang Kristen yang sudah tercerai-berai. Karena saya pendeta, saya ketemu dan saya tanya sama rekan-rekan pendeta yang lain, gimana sekarang jemaat? Para pendeta menjawab, gak tahu. Kenapa? Karena sudah 1,5 tahun gak pernah ketemu, gak pernah bicara, gak pernah ngerti. Jadi kondisinya kayak gimana juga gak tahu. Berapa banyak anak Tuhan yang sedang tercerai-berai. Ternyata Tuhan mau yang tercerai-berai dikumpulkan kembali. Dipersatukan kembali. Lanjutkan. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tuhan ngomong terlalu sedikit, artinya bukan cuma itu. Itu ya, tapi bukan cuma itu. Terlalu sedikit kalau itu aja. Terus apa? Tetapi, kata Tuhan ini, aku akan membuat engkau. Engkau di sini siapa? Boleh enggak saudara semua ngomong saya? Boleh enggak saudara sambil tepuk dada saudara supaya Anda yakinkan janji Tuhan ini untuk siapa? Saya. Terima ya? Terima ya, siap? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wow. Jadi di tengah kegelapan dunia ini, saudara semuanya, Tuhan mau pakai saudara jadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya berdoa mulai dari rumah saudara, Anda jadi terang bagi orang-orang yang di rumah saudara. Mulai dari tempat kerjamu, engkau jadi terang di kantormu, di perusahaan di mana engkau bekerja, di antara teman-teman pergaulan saudara, Anda jadi terang. Dan mereka bisa ngelihat, ini terang, ini terang. Ini terang saja, yang lainnya kalau takut khawatir, ini damai. Ini sukacita. Saja yang lainnya ngalami kerobohan, jatuh semuanya. Ini iman yang kokoh. Iman itu bukan rasanya kokoh saat kondisi baik. Iman itu saat semuanya goncang, Anda tetap berdiri teguh dalam iman. Itu iman. Di saat keadaan semua serba tidak mungkin, tapi Anda tetap kokoh berdiri. Itu iman yang real, bukan teori iman. Banyak orang punya teori iman. Gampang yang ngomong, wah harusnya jadi Yosua dan Kaleb, jangan seperti 10 pengintai. Ngelihat raksasa takut. Tapi jujur berapa banyak orang yang ngelihat raksasa masalah keuangannya, raksasa masalah keluarganya, raksasa penyakit, raksasa pandemi, rontok. Mulai hari ini saya berdoa saudara jadi terang bagi bangsa-bangsa. Orang bisa melihat dalam hidup saudara ada Yesus yang bersinar. Ada damai Yesus, ada sukacita Tuhan, ada iman yang kokoh, ada anugerah dan kasih karunia, favor Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Mau dipakai jadi kayu bakarnya Tuhan untuk mengobarkan api revival. Ya. Untuk api unggun bisa menyala butuh kayu, benar apa tidak? Hanya kalau kayunya dibakar, apinya menyala. Api itu menyala nggak bisa menyala begitu saja. Butuh kayu yang dibakar. Revival menyala kalau ada kayu yang dibakar. Ada orang-orang yang menyediakan dirinya jadi kayu untuk dibakar supaya orang lain menyala.
Sama seperti Tuhan Yesus, dia jadi kayu yang dibakar. Dia serahkan tubuhnya, darahnya, mati bagi kita di kayu salib. Dia jadi kayu bakarnya. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya binasa, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kayu. Itu juga yang dilakukan rasul-rasul dan jemaat mula-mula. Minggu lalu saya cerita sama saudara, saya nggak tahu ibadah ini, saya khotbah nggak minggu lalu? Iya. Saya lupa, minggu lalu saya khotbah nggak sama saudara? Atau Pastor Nita? Ya. Minggu lalu saya cerita, zaman jemaat mula-mula, gereja mula-mula, orang kalau jadi Kristen, resikonya besar. Anda kalau waktu itu ketahuan jadi Kristen, saudara akan ditangkap, disiksa, dipenjara. Ya, orang kalau ketahuan jadi Kristen, saudara akan dibakar hidup-hidup, dilempar ke singa hidup-hidup, diterkam mati hidup-hidup. Tapi yang luar biasa dengan semua ancaman itu, ada orang-orang yang mau memberikan hidupnya jadi kayu bakarnya Tuhan. Tuhan, biar kami yang menderita. Dan karena itu mereka bersaksi. Sehingga akhirnya Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu taruhannya nyawa semua tuh. Itu kayu bakar semua itu. Banyak kayu yang dibakar semua tuh. Tapi buahnya apa? Saudara dan saya. Kita ini dulunya nenek moyang kita gak kenal Tuhan. Karena pengorbanan mereka. Karena mereka jadi kayu bakar. Hari ini kita bisa percaya Yesus. Dan kita bisa menikmati anugerah keselamatan. Jadi kita sekarang bisa terima anugerah keselamatan karena ada orang yang memberikan dirinya jadi kayu bakarnya. Yesus lakukan itu. Jemaat mula-mula lakukan itu. Para rasul lakukan itu. Pendahulu-pendahulu iman kita lakukan itu. Terus pertanyaan berikutnya, kapan giliran kita yang ganti jadi kayu bakarnya sehingga karena kita orang lain dihidupkan kembali. Khotbah hari ini bukan untuk bayi rohani. Khotbah hari ini untuk pahlawan-pahlawan imannya Tuhan. Karena khotbah hari ini bukan tentang Anda diberkati. Khotbah hari ini tentang saudara berikan hidupmu jadi kayu bakarnya Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan, jadi berkat bagi orang lain. Saya salut sekali kemarin ketika pandemi. Ada dokter-dokter di gereja kita yang luar biasa sekali. Di Jakarta ada dokter Dani Juanda, dokter Clara. Di Solo ada dokter Dwi. Ya, kita ada dokter-dokter yang saya salut sekali. Di kondisi yang Juli kemarin sangat amat mencekam seperti itu. Tapi mereka ini memberikan dirinya jadi kayu bakarnya Tuhan. Mereka yang di garis terdepan, mereka yang mengorbankan waktu, tenaga, mereka terjun langsung di lapangan, menangani pasien-pasien, semuanya, memberikan resep obat semuanya, sehingga ada banyak orang harusnya celaka, mati kemarin. Tapi karena mereka yang korban, orang-orang yang harusnya celaka bisa selamat, bisa hidup. Itu bukan teori saudaraku. Itu real. Saya salut sekali. Mungkin saudara bukan dokter, tapi saudara bisa berdoa buat keluarga saudara. Saudara bisa bagikan kasih Yesus kepada mereka. Sehingga melalui kasih Yesus yang Anda bagikan tuh, mereka mengalami kasih Tuhan. Dan mereka buka hati serta diselamatkan. Siapa mau dipakai jadi kayu bakarnya Tuhan? Gantian kita, bukan orang lain terus. Gantian kita jadi kayu bakarnya Tuhan. Sehingga orang lain dibangkitkan dan dihidupkan. Anda yang mau, mari kita bangkit berdiri. Mari, angkat dua tanganmu. Katakan Tuhan, bangkitkan. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Amin. Amin. Sekali lagi,
bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Waktu itu Yesus datang ke tempat Maria dan Marta. Dan karena Yesus datang, maka Lazarus mereka yang mati dihidupkan kembali. Saat ini Yesus datang di tengah-tengah kita. Karena itu saya percaya kebangkitan pasti terjadi. Revival di setiap aspek hidup saudara pasti terjadi. Tapi untuk itu bisa terjadi, kuncinya sang kebangkitan, Yesus sang anastasis harus masuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku mau hidup bagi Tuhan Yesus. Aku mau hidup bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Dan aku sudah diselamatkan. Amin. Yang kedua saudaraku, siapa di sini mau dipakai Tuhan? Ya Tuhan. Jadi kayu bakarnya Tuhan. Ganti saya yang korban. Ganti saya yang bayar harga. Ganti saya yang jadi kayu bakarnya Tuhan. Supaya melalui saya orang yang lemah boleh dikuatkan. Amen. Yang sakit boleh disembuhkan. Amen. Jiwa yang terhilang diselamatkan. Amen. Melalui saya yang berputus asa. Pengharapan baru bisa muncul dalam hidup mereka. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pakai aku. Jadi kayu bakarmu. Jadi kayu bakarmu. Untuk revival. Mari semuanya berdoa. Berdoa, pakai aku Tuhan. Pakai tangan ini. Pakai kaki ini. Pakai tubuh ini. Pakai semua yang ada dalam hidupku. Pakai Tuhan. Jadi kayu bakarmu. Pakai ya Tuhan. Pakai ya Tuhan. Yang terhilang, untuk mengumpulkan yang tercerai-berai. Pakai aku sehingga melalui hidupku orang-orang yang padam bisa menyala kembali apinya. Api doanya menyala, api imannya menyala, api keberaniannya menyala. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Jadi kayu bakarmu, pakai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, sekarang saya mau berdoa buat saudara. Supaya semua yang sempat mati dalam hidupmu hari ini. Hari revival, hari kebangkitan. Saya mau berdoa terjadi kebangkitan di dalam pekerjaan. Kebangkitan dalam keuangan. Kebangkitan dalam masa depan. Kebangkitan dalam kesehatan. Dalam setiap aspek hidup saudara. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Mari semuanya katakan Tuhan Yesus. Lebih keras katakan Tuhan Yesus. Bangkitkan aku. Mari semuanya berdoa. Oh, kebangkitan terjadi. Yang masa depannya sempat turun, pudar, sekarang bangkit, bersinar kembali. Iya,
Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang bersama drum saja. Mari bertepuk tangan, tepuk tangan. Bangkitkan aku. Ya, ini doa kami Tuhan. Bangkitkan, jadikan yang setia. bangkit. Bangkitkan aku, jadikan aku hamba Amin. Amin. Mari semuanya yang terbaik. Katakan bersama-sama, bangkitkan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Mari tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.